Samin versus Men merupakan film dokumenter yang dikeluarkan oleh Watchdog Documentary, di mana Watchdog seperti yang kita ketahui sering mengeluarkan film-film yang berkaitan dengan isu-isu terhangat, baik itu isu politik, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Nah, di video Samin versus Semen ini, isu yang diangkat memang bisa dibilang adalah isu yang sudah sempat hangat dulu dan merupakan perpanjangan tangan dari Walhi, yang mana itu merupakan salah satu organisasi lingkungan yang aktif di Indonesia. Nah, sebenarnya siapa sih Samin ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, Samin adalah kelompok masyarakat yang dulu awalnya dipimpin oleh seorang bernama Samin Surosentiko, di mana awal gerakan ini adalah untuk melawan Belanda dengan menggunakan aksi mogok bayar pajak. Nah, kemudian di video kita juga sering kali mendengar ada kata-kata Wong Sikep, di mana orang-orang Samin menyebut diri mereka adalah Wong Sikep. Nah, orang-orang Samin sendiri tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng ya, jadi masih termasuk Rembang di dalamnya. Nah, kemudian semen di sini yang dimaksud adalah salah satu perusahaan semen di Indonesia, yaitu PT Semen Indonesia, di mana mereka ingin membangun pabrik baru di Rembang. Kenapa mereka ingin membangun pabrik di Rembang? Karena mereka menilai Rembang merupakan wilayah yang paling strategis untuk membangun pabrik baru, di mana pabrik baru ini dibutuhkan untuk menjaga pasokan semen agar tidak mengalami kelangkaan. Para petani sendiri menolak, diwakili oleh orang-orang Samin, di mana mereka menolak penambangan semen karena mereka merasa bahwa pertambangan tersebut akan merusak sumber air yang ada. Jika dilihat dari sisi netral, bahwa kedua pihak memiliki kepentingannya masing-masing, di mana keduanya merasa bahwa pilihan yang diambil adalah pilihan yang paling tepat, di mana Semen Indonesia berjuang untuk pembangunan infrastruktur dan bisnis, di mana semen sangat dibutuhkan untuk hal tersebut. Kemudian para petani di daerah Gunung Kendeng, khususnya di Rembang, juga berjuang demi kelangsungan hidup mereka dan kelestarian alam di tempat mereka hidup. Nah, pembangunan pabrik di Rembang tidak berjalan mulus karena ditentang oleh banyaknya petani-petani di sana, di mana seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa mereka semua khawatir akan kerusakan lahan dan mereka akan kehilangan mata pencahariannya. Bahkan ketika Semen Indonesia pun telah menawarkan sejumlah kompensasi, para petani tidak serta-merta percaya terhadap hal tersebut, karena ada beberapa kasus juga yang di-highlight pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa di daerah Jawa juga itu ada pembangunan pabrik semen juga, di mana para petaninya mendapatkan kompensasi uang yang besar, tetapi hal tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka karena mereka tidak punya penghasilan tetap. Pada awalnya juga perusahaan menjanjikan bahwa akan mengadakan lowongan atau pekerjaan bagi para petani yang terdampak gusur lahannya. Tetapi sampai saat ini para petani tidak mendapatkan kejelasan mengenai lowongan pekerja tersebut. Maka dari itu orang-orang atau petani-petani di daerah Rembang belajar dari kasus tersebut. Nah, kemudian jika proyek pembangunan semen ini batal, dilihat dari sisi Semen Indonesia, bahwa Semen Indonesia akan mencapai kerugian bahkan hingga 3,7 triliun, di mana itu mencakup mengenai konstruksi sipil dan sebagainya macamnya, serta dapat kehilangan pendapatan sebesar 2,1 triliun. Nah, akan tetapi seperti yang kita tahu, jika pabriknya itu tadi berjalan, maka yang terdampak adalah warga, di mana warga akan kehilangan sumber air dan lahan pertaniannya. Nah, disebutkan juga bahwa dalam kajian potensi kawasan Kars Kendeng Utara yang sempat dibuat oleh beberapa pihak, diketahui bahwa terdapat 109 mata air, yang mana mata air tersebut sangat berarti bagi para petani untuk mereka bercocok tanam. Selain itu,
para petani pun mengatakan bahwa lahan-lahan yang telah mereka punyai merupakan lahan warisan dari nenek moyang mereka dan tidak boleh dijual atau tidak boleh ditransaksikan ke orang lain selain diwariskan. Jadi seperti itu sedikit uh, sedikit flashback atau sedikit recall mengenai video dari Watchdog berjudul Samin versus Man. Nah, kalau jika dilihat dari pendapat saya pribadi bahwa sebenarnya saya lebih berpihak kepada para petani. Kenapa? Karena yang paling saya highlight di sini adalah kelestarian alam. Seperti yang kita tahu bahwa tanah Jawa ini sudah banyak sekali lahan-lahan atau lingkungan-lingkungan yang dialihfungsikan menjadi kawasan-kawasan industri. Nah, dengan berhentinya atau tidak terlaksananya pembangunan pabrik di Rembang ini, maka pastinya akan lebih menjaga kelestarian alam yang ada di tanah Jawa. Mungkin di satu sisi kita juga dapat memberikan solusi kepada PT Semen Indonesia untuk mencari lokasi atau strategi baru, mungkin selain dengan membuka pabrik baru untuk memenuhi kebutuhan semen yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.